Apa boleh seorang PNS menerima hadiah berupa uang dari rekanan tanpa meminta dari awal? Tolong dijelaskan hukumnya. Apabila tidak boleh, apa bisa yang tersebut digunakan untuk dana taktis seperti keperluan karyawan atau disumbangkan? Ini ada tablik akbar saya kemarin di Makassar. Judulnya itu akibat makanan haram. Baru kemarin. Dan Masya Allah dihadiri 15.000 orang. Luar biasa mereka datang, Allah ngutusnya. Itu beda buku yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar akibat makanan haram. Saya sarankan penanya bisa melihat di situ, mengikuti ceramah memang sekitar 2 jam lebih tablik akbar itu. Dan insya Allah nanti kita akan tablik akbarkan sekali lagi di Jakarta karena memang pentingnya materi itu, ya, pentingnya materi itu insya Allah. Tapi waktunya belum saya tentukan. Yang jelas ada bahasan-bahasan di situ tentang tidak bolehnya seseorang yang terikat akad dengan sebuah lembaga, terima gaji, kemudian dia terima hadiah, ya, terima hadiah. Karena hadiah yang diberikan itu adalah hadiahnya perusahaan, bukan hadiah dia. Dia kan sebagai pegawai di situ. Kira-kira kalau dia tidak kerja di perusahaan itu, orang yang tadi mau kasih dia hadiah nggak? Nggak mungkin kan? Karena orang ini punya kepentingan dengan perusahaan, hanya saja dia pegawai yang bertugas menandatanganin misalnya, meng-ACC. Kemudian karena dia meng-ACC, tugasnya dia sudah terima gaji. Kemudian dia dikasih bayaran, bukan hak dia itu bayaran. Haknya siapa? Perusahaan. Dia harus kalau mau halal, kembalikan dulu ke perusahaan. Ini ada konsumen si fulan, nasabah si fulan, saya kemarin karena dia mengajukan seperti ini, jujur apa adanya, kemudian saya karena dianggap berhasil ini tugas saya, lalu dia kasih hadiah. Ini secara agama adalah hak Anda sebagai pemilik perusahaan. Ini dikasih ke saya, ya, atau dibiarkan di perusahaan. Maka kalau dia mengatakan sudah halal buat kamu ambil saja, ya sudah, halal buat kita. Tapi selama belum dihalalkan oleh pemilik perusahaan, haram hukumnya. Tidak boleh, itu bukan hak kita. Kita sedang bekerja di instansi itu dan orang tadi yang menjadi klien kita atau apa saja itu karena berhubungan dengan perusahaan, bukan berhubungan dengan kita pribadi. Ya, beda kalau saya misalnya bantu tetangga saya, nggak ada hubungannya sama perusahaan. Tetangga saya pagarnya mau rubuh, saya dipanggil, Pak tolong Pak, saya datang betulin, terus dikasih makan setelah itu, ada hubungannya makan Bismillah, gitu kan. Tapi kalau kita terikat dengan sebuah instansi, ada akad kita terima gaji, nggak boleh. Dan ini juga satu hal yang harus kita perbaiki teman-teman sekalian. Jangan biasakan memberikan tip-tip terus kepada orang. Kalau dia terikat dengan sebuah perusahaan, nggak boleh. Membuat dia terbiasa berkhianat nanti. Karena tip itu pun dia kena bekerja di situ. Saya sekarang di restoran saya, semua tip tadinya awal-awal saya belum tahu, sudah disampaikan oleh beberapa pegawai baru saya tahu. Jadi kadang-kadang ada konsumen yang makan setelah itu dikasih sisanya, nggak diambil 2.000, 5.000 rupiah seterusnya. Terus rupanya ini oleh teman-teman waitress diambil, dianggap ini adalah hak mereka, gitu kan? Waktu saya tahu saya dudukin mereka, ini tidak ada hak kalian di sini. Ini tips bukan untuk waitress, tapi untuk restoran sebenarnya, gitu kan? Maka saya sekarang sebagai pemilik restoran akan memberikan kepada kalian, tapi bukan untuk waitress saja. Karena waitress membawa makanan, yang buat makanan orang-orang yang di dapur, mereka juga punya hak. Di depan ada security yang jaga mobil, mereka juga punya hak. Ada kotak, simpan semua tip di situ, kita bagi rata pada akhir bulan. Tapi saya pribadi sudah halalkan dulu sebagai pemilik. Nah ini halal. Itu pintu syar'inya di situ. Selain daripada ini nggak boleh. Hati-hati. Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah dari sumber haram. Kata para ulama ini seperti orang yang mau mencuci bajunya tapi dengan air kencing. Gak ada gunanya. Uang korupsi, uang haram, tapi hajiin orang tuanya. Ini haram, gimana caranya? Allah gak terima hajinya orang tua kita itu. Sedekah kasih anak yatim tapi uang dari riba. Gimana caranya? Gak diterima. Itu gak mungkin. Kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang mengambil pendapatan haram kemudian dia infakkan di jalan Allah, lalu dia didoakan oleh orang yang menerimanya, kecuali menjadi penyebab, ya, makin menambah penyebab dia masuk ke neraka. Tidak ada gunanya. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Tinggalkan semua yang haram Bapak Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya. Dalam tablik akbar kemarin di buku itu saya jelaskan panjang lebar, ada 6 atau 7 poin akibat daripada memakan dan pendapatan yang haram. Jangan main-main soal itu. Bisa kita hidup, semut di lubangnya hidup kok Allah kasih makanan.
apalagi manusia yang beriman kepada Allah. Tinggal angkat tangan ke langit, ya Allah lapar. Allah datangkan orang yang kasih makanan tuh. Butuh keyakinan saja. Dari dulu berapa tahun Bapak Ibu sekarang hidup? Anggap di sini umurnya Masya Allah yang paling tua kita ada 70 tahun misalnya. 70 tahun hidup, makan kan? Hidup, kalau enggak sudah mati sekarang. Makan, hidup. Kenapa harus makan yang haram?